Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halniati dengan NIM H1211650. Pada seminar statistika 1 kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Performa Peta Kendali Autoregresif Integrated Moving Average dengan studi kasus pada data produk penjualan hijab tahun 2015 sampai tahun 2019. Adapun penyusunan proposal ini di bawah pembimbing utama Ibu Dr. Ernatri Herdiani SSI MSI, pembimbing pertama Ibu Dr. Nurtiti Sunusi MSI. Pokok bahasan. Proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 1 pendahuluan terdiri dari 5 subbab, yaitu 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 batasan masalah, 4 tujuan penelitian, dan yang kelima manfaat penelitian. Pada bab 2 tinjauan pustaka terdiri dari 5 subbab, yaitu 1 peta kendali, 2 model ARIMA, 3 peta kendali ARIMA, 4 peta kendali EOMA, dan yang kelima Average Run Lag atau ARL. Pada bab 3 metodologi penelitian terdiri dari 3 subbab, yaitu 1 sumber data, 2 identifikasi variabel, dan yang ketiga tahapan analisis. Selanjutnya latar belakang. Peta kendali atau control chart merupakan alat dari statistical process control yang paling penting digunakan untuk mendeteksi proses dalam keadaan terkendali atau tidak terkendali. Terdapat beberapa jenis peta kendali berdasarkan jenis data pengukuran yang dipakai, salah satunya data variabel, yaitu data yang bisa diukur dan mengalami varians. Untuk membuat peta kendali yang terdapat variasi, salah satunya yang digunakan yaitu peta kendali Shewhart, di mana konsep Shewhart mengasumsikan bahwa data yang diukur tidak berkolerasi, sehingga ketika menghadapi data autokorelasi dengan tingkat yang sangat rendah, dapat menyebabkan adanya kegagalan pada peta kendali Shewhart. Cara lain yang digunakan untuk menangani data autokorelasi adalah dengan konsep pemodelan stokastik dari deret waktu, yaitu menggunakan Autoregressive Integrated Moving Average atau biasa disebut dengan ARIMA. Pada proses pengendalian kualitas, asumsi dasar yang biasanya harus dipenuhi yaitu data mengikuti distribusi normal dan antar pengamatan saling independen. Namun, pada kenyataannya, data independen sulit ditemui karena adanya saling berkolerasi dengan variabel lain atau dengan dirinya yang disebut dengan data saling berautokorelasi. Autokorelasi antar pengamatan membuat peta kendali pada diagram kendali konvensional menjadi semakin ketat dan menyebabkan munculnya banyak kesalahan. Perlu adanya suatu pendekatan yang dapat dilakukan jika terdapat autokorelasi pada data, yaitu dengan menggunakan pendekatan residual dari model deret waktu untuk digunakan pada peta kendali, sehingga residual yang dihasilkan oleh model terbaik deret waktu akan memenuhi asumsi yang independen dan identik. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Ekayanti Rukman pada tahun 2016, telah mengkaji tentang peta kendali ARIMA dan aplikasinya pada data produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Namun, belum dilakukan tentang performa average run lag-nya. Oleh karena itu, pada penulisan tugas akhir ini dilakukan kajian average run lag untuk menguji performa peta kendali yang diperoleh dan aplikasinya pada data produk penjualan hijab dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah yang pertama, bagaimana performa dari peta kendali ARIMA menggunakan average run lag atau ARL. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan peta kendali ARIMA pada
jumlah produk penjualan hijab periode 2015 sampai 2019. Yang ketiga, batasan masalah. Dalam tugas akhir ini, data yang digunakan adalah data penjualan produk hijab pada tahun 2015 sampai tahun 2019 dengan asumsi berdistribusi normal dan saling berautokorelasi. Yang keempat, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui performa dari peta kendali ARIMA menggunakan Everest Run Lake. Dan yang kedua, memperoleh peta kendali ARIMA pada data jumlah produk penjualan hijab periode 2015 sampai 2019. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai gambaran dan alternatif pertimbangan dalam menggunakan peta kendali ARIMA. Secara umum untuk semua mahasiswa yang bekerja dengan metode statistika dan khususnya bagi para peneliti di bidang statistika yang bergerak pada bidang pengendalian kualitas statistika dan aplikasinya. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, peta kendali menurut Geppers pada tahun 1998. Yang kedua, model ARIMA menurut Makridakis dan kawan-kawan pada tahun 1999. Yang ketiga, peta kendali ARIMA menurut Kovarik dan Klimek pada tahun 2012. Yang keempat, peta kendali EUMA menurut Montgomery pada tahun 2005. Dan yang kelima, Everest Run Lake atau ORL menurut Darman pada tahun 2012. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, sumber data. Data yang digunakan dalam tugas akhir ini merupakan data primer yang bersumber dari data produk penjualan hijab pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Yang kedua, identifikasi variabel. Variabel yang digunakan yang pertama variabel T yang merupakan waktu dalam kurung tahun, kemudian variabel ZT yang merupakan jumlah produk penjualan hijab dalam kurung which is. Selanjutnya, tahapan analisis. Yang pertama, tahap identifikasi kestasioneran data. Data deret waktu dikatakan stasioner jika rata-rata dan variansnya konstan, yang artinya tidak ada tren dalam data sehingga jika data tidak stasioner pada nilai tengah atau rata-rata, maka dilakukan differencing. Kemudian, jika data tidak stasioner pada ragam atau varian, maka dilakukan transformasi. Selain dengan melihat secara visual pada plot data, kestasioneran juga dapat diperiksa dengan melakukan uji unit Roth atau uji akar unit atau uji ADF. Tahap kedua, identifikasi model. Tahapan yang digunakan untuk menentukan orde P, D, dan Q, di mana untuk menentukan orde P dan Q menggunakan fungsi autokorelasi dan fungsi autokorelasi parsial. Sedangkan untuk menentukan orde D, nilainya diketahui jika dilakukan differencing pada uji kestasioneran data. Setelah diperoleh model yang diperkirakan cocok, langkah selanjutnya adalah mengestimasi parameter model, di mana uji yang digunakan yaitu uji T dan uji P-value. Tahap keempat yaitu tahap verifikasi model. Model yang telah melewati uji signifikan pada parameter dalam tahapan estimasi, kemudian akan dilakukan uji diagnostik untuk meyakinkan apakah spesifikasi modelnya telah benar. Adapun uji-uji yang dilakukan yang pertama, uji independensi residual, kemudian yang kedua, uji normalitas residual. Tahapan kelima yaitu pemilihan model terbaik. Adapun kriteria yang digunakan yaitu kriteria mean square error. Selanjutnya, tahapan menghitung batas-batas kendali. Yang pertama, menghitung batas-batas kendali dari peta kendali ARIMA, dan yang kedua, menghitung batas-batas kendali dari peta kendali EUMA. Tahapan yang terakhir, menghitung nilai ARL atau Everest Run Lake masing-masing peta kendali.
Dengan syarat yang pertama, apabila proses in control atau terkendali, maka digunakan ARL 0. Yang kedua, apabila proses out of control atau tidak terkendali, maka gunakan ARL 1. Slide selanjutnya, daftar pustaka. Baik, sekian presentasi proposal penelitian. Terima kasih dan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.